Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang tergolong sebagai pusat aktivitas mahasiswa. Membicarakan mahasiswa erat kaitannya dengan dinamika yang penuh tantangan dan peluang. Sebagai orang yang sedang menempuh pendidikan, mahasiswa memiliki aktivitas yang sangat padat, seperti kuliah, organisasi, skripsi, dan aktivitas lainnya. Di luar aktivitas utamanya sebagai penuntut ilmu, tidak sedikit mahasiswa yang menggali kreativitasnya dengan kesibukan sampingan. Orientasi untuk memiliki pekerjaan sampingan semakin marak di kalangan mahasiswa. Salah satu alasannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kepopuleran tersebut disebabkan oleh berkembangnya platform online yang mendorong mahasiswa untuk memulai usaha baru. Salah satunya jasa antar jemput atau biasa dikenal dengan Anjem. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di kota Semarang, Universitas Diponegoro sangat identik dengan mobilitas yang tinggi. Keberadaan kampus Undip di Tembalang yang jauh dari pusat kota, secara tidak langsung meningkatkan permintaan layanan transportasi bagi mahasiswa. Dengan demikian, hal ini pun memberikan peluang besar bagi keberadaan Anjem. Berawal dari mahasiswa yang mengirimkan pesan manifest untuk mencari alternatif transportasi, secara tidak sengaja telah melahirkan istilah Anjem dan meningkatkan permintaan terhadap jasa antar jemput. Oleh karenanya, muncul ide untuk mengkomersialisasikan Anjem sebagai bentuk lapangan pekerjaan baru bagi mahasiswa. Anjem merupakan jasa layanan transportasi yang menyerupai ojek online maupun konvensional. Sistem harga dan cara pemesanan yang dimiliki lebih fleksibel dibandingkan dengan ojek lainnya. Pengguna Anjem dapat melakukan pemesanan melalui Twitter atau WhatsApp sesuai dengan harga yang telah disepakati. Maraknya jasa Anjem di Tembalang tidak terlepas dari peran Undip Manifest yang mempelopori fenomena tersebut. Akun Twitter yang merupakan wadah bersama mahasiswa Undip ini menjadi salah satu base kampus terbesar di Indonesia. Waktu luang menjadi salah satu alasan bagi pria yang akrab disapa Muh untuk memulai kesibukan sampingannya sebagai driver Anjem. Mahasiswa tingkat akhir ini menjadikan Anjem sebagai aktivitas untuk mengurangi rasa stres di samping rutinitas utamanya. Aku awal jadi Anjem itu kebetulan karena iseng aja, karena lagi awal tahun kemarin kan cukup gabut ya mahasiswa, masih banyak libur. Terus buka Twitter juga lagi banyak yang nyari kendaraan umum. Yaudah kayak aku memutuskan untuk mulai menarik Anjem. Banyak teman-teman yang kebetulan emang udah sering nebeng ke aku dan tapi waktu itu emang belum ada biaya kayak sekarang, belum ada tarifnya. Mas kayak yaudah nebeng barengan aja kayak gitu. Cuman kalau sekarang karena yang lain udah mulai memasang tarif, aku jadi mulai ikutan memasang tarif juga. Sejak awal tahun 2023, ketekunanmu sebagai driver Anjem telah memberikan banyak pengalaman dan relasi baru. Di samping perannya sebagai mahasiswa dan penyedia Anjem, Muh memiliki profesi utama sebagai barista di salah satu kafe di Tembalang. Karena kebetulan aku juga udah punya kerjaan tetap sebenarnya, dan aku butuh kayak pekerjaan sampingan yang bahasanya buat ngisi waktu luangku sebagai sarana rekreasi. Karena aku sudah dituntut untuk menjadi profesional di pekerjaanku yang lain, dan itu cukup menguras tenagaku gitu. Jadi aku butuh suatu pekerjaan yang dimana aku bisa nyantai dan lebih enjoy. Ketika aku menarik Anjem, aku bisa ngobrol sama orang, aku bisa sambil jalan-jalan juga. Pekerjaan utamanya sebagai barista memiliki jam kerja yang mesti dipatuhi. Di sela-sela aktivitas tersebut, ia menyempatkan untuk mengerjakan skripsinya. Apabila permintaan Anjem datang ketika ia sedang bekerja, Muh akan mengalihkan pesanan kepada teman-teman yang menjadi partnernya. Sebenarnya bukan menolak rezeki sih, tapi ya karena Anjem kan bukan prioritas utamaku ya. Jadi kayak aku tetap bisa mengerjakan skripsi di sela-sela aku lagi nggak nganjem. Hingga saat ini, Muh telah mengantarkan banyak pelanggan dengan rute yang bervariasi, mulai dari kampus, tempat makan, stasiun maupun bandara. Bahkan, Muh memiliki lebih dari 5 pelanggan tetap.
Berbeda dengan tarif ojek online yang berbasis aplikasi, Anjem juga tidak seperti ojek konvensional yang menetapkan harga sesuka hati. Penentuan tarif Anjem ditetapkan sesuai rute berdasarkan kesepakatan harga pasar yang berada di bawah ojek lainnya. Mulai dari 7.000 pada kilometer pertama dan akan bertambah sebesar 2.000 pada kilometer berikutnya. Apabila jarak tempuh kurang dari 1 km, maka tarif hanya sebesar 5.000. Dalam sekali jalan saya 100.000 plus, dan itu cuma berlangsung sekitar 5-6 jam aja. Sebulan harusnya bisalah dapat sekitar 1,5 jutaan. Eksistensi Anjem di Tembalang tidak terlepas dari peran Undip Manifest sebagai sarana penyedia dan media promosi jasa antarjemput. Anjem memiliki alur pemesanan tersendiri. Pertama, pelanggan mengirimkan manifest ke base kampus terlebih dahulu untuk mencari penyedia Anjem. Dari sekian akun yang membalas manifest tersebut, pelanggan dapat memilih driver sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pelanggan akan menghubungi penyedia Anjem melalui DM atau WhatsApp untuk menyepakati tarif dan waktu penjemputan. Sebagai transportasi alternatif, keberadaan Anjem memberikan dampak positif bagi mahasiswa. Jujur saja, alasan utamanya karena unsur harga ya, karena seperti yang kita tahu, sebagian banyak harga yang ditawarkan oleh para jasa Anjem ini lebih murah daripada jasa ojek online pada umumnya. Yang kedua, jasa Anjem yang biasa saya temukan memiliki sifat yang responsif, dan juga menurut saya tidak ada salahnya untuk memakai jasa Anjem karena kualitasnya tidak banyak yang berbeda, tapi harganya cukup signifikan untuk saya. Dengan harga dan pelayanan yang ada, Diva mengaku puas selama memakai Anjem. Namun, sebagai penumpang, ia tetap berusaha selektif karena tiap driver memiliki kesan positif maupun negatif. Muh menjadi salah satu driver yang mendapat kesan baik dari Diva. Kebetulan juga mungkin timingnya pas kali ya, waktu itu aku lagi dari suatu tempat menuju kos dan itu malam hari. Sebenarnya aku sebagai perempuan lebih prefer driver perempuan saat itu, tapi karena tidak ada yang bersedia dan hanya kamu yang bersedia, jadi akhirnya saya terima aja. Dan ternyata kamu itu orangnya mudah diajak bicara, terus juga mengendarainya tuh aman nih, itu yang paling penting. Ciri khasku adalah dimana ketika setiap customer yang aku layani, aku menjadikan dia sebagai temanku pribadi. Jadi kayak aku nggak mau customerku itu menganggap aku sebagai orang asing, nggak cuma sekedar mengantarkan dia dari tempat A menuju tempat B, tapi aku juga kayak mengajak dia ngobrol. Mungkin kalau langgananku pasti aku tanya kabarnya gimana. Pengalaman selama merantau di Semarang juga menjadi poin plus bagimu untuk mengetahui banyak jalan pintas agar terhindar dari kemacetan. Meningkatnya pesanan Anjem yang terus berdatangan menjadi tantangan tersendiri untuk memaksimalkan manajemen waktu. Ketiga peran yang dijalankan olehmu membuatnya semakin terlatih dalam mengatur prioritas. Skala prioritasku itu yang pertama tetap ada di kuliah karena itu alasanku berada di Semarang. Terus yang kedua pekerjaan utamaku karena aku sudah terikat kontrak dengan pekerjaanku. Dan yang ketiga jujur aku bakal pilih Anjem sih, karena Anjem ini buat aku kayak sebagai pekerjaan yang bukan capek tapi kayak malah senang gara-gara ketemu banyak orang, ngobrol sama orang, dan itu cukup menghibur buat aku untuk menghilangkan stres yang aku punya karena kuliah dan pekerjaan utama sih. Waktu luang yang Muh alami sebagai mahasiswa tingkat akhir menciptakan peluang bagi alternatif transportasi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Tingginya minat konsumen yang berawal dari ketidaksengajaan telah menjadikan Tembalang sebagai pelopor keberadaan Anjem di kalangan mahasiswa. Menurut saya, Anjem adalah jasa layanan transportasi yang cukup unik karena jarang ditemukan di tempat lain. Dan menurut saya, Tembalang bisa menjadi pelopor keberadaan Anjem di luar sana.